Hai anak-anak, pelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari mengenai pecahan. Nah, kalian sudah pernah kan mempelajari pecahan sewaktu kalian sedang belajar di kelas 4. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pada berbagai bentuk pecahan. Sebelumnya, kita akan ingat kembali bagaimana operasi hitung pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Coba perhatikan pecahan 3/5. Nah, masih ingatkah kalian yang manakah yang merupakan pembilang dan penyebut pada pecahan tersebut? Jadi, pembilang adalah bilangan yang berada di bagian atas atau pembilangnya adalah 3 pada pecahan 3/5. Sementara penyebutnya adalah 5. Pecahan senilai. Untuk mencari pecahan senilai dapat kita peroleh dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 8/10. Jadi, untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 8/10 dapat kita lakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalkan kita bagi dengan 2, jadi 8 dibagi 2, 10 dibagi 2, hasilnya adalah 4/5. Pecahan senilai lain yang sama dengan 8/10 adalah 16/20. Jadi 16/20 kita peroleh dengan mengalihkan pembilang yaitu 8 dengan 2 dan penyebut juga dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah 16/20. Pecahan yang senilai dengan 8/10 lainnya adalah pembilang dan penyebut kita sama-sama kalikan dengan 3. Jadi hasilnya adalah 24/30. Nah, dari sana kita peroleh bahwa pecahan yang senilai dengan 8/10 diantaranya adalah 4/5, 16/20, dan 24/30. Jadi masih ada pecahan-pecahan yang senilai lainnya dengan 8/10. Selanjutnya, bagaimana menyederhanakan pecahan? Jadi, untuk menyederhanakan pecahan, contohnya 8/12 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan yang sama. 8 sebagai pembilang kita bagi 4, 12 sebagai penyebut juga kita bagi 4. Jadi kita dapat hasilnya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, kenapa dibagi 4? Karena 4 adalah FBB dari 8 dan 12. Contoh yang lainnya adalah 36/60. 36/60 sama-sama kita bagi dengan 12. Jadi, kenapa dibagi 12? Karena 12 adalah FBB dari 36 dan 60. Sehingga kita peroleh hasilnya 3/5. Bagaimana merubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Jadi, pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran hanya jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 7/5, karena pembilang yaitu 7 lebih besar daripada penyebutnya yaitu 5, maka bisa kita rubah ke pecahan campuran. Caranya adalah 5 dikalikan berapa hasilnya supaya mendekati 7. Kita peroleh hasilnya adalah 5 dikalikan 1. Jadi 1 sebagai bilangan bulat. Kemudian sebagai pembilang kita tulis 7 dikurangi 5. Kenapa diperoleh 5 di sana? Jadi 5 kita dapatkan dari 5 dikalikan 1. Sehingga bentuk pecahan campuran dari 7/5 adalah 1/2/5. Contoh lainnya adalah 28/13. Jadi 26 diperoleh dari
13 dikalikan 2. Sehingga kita peroleh pecahan campuran dari 28/13 adalah 2/13. Selanjutnya, bagaimana merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Jadi, untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, harus kita ingat ada aturannya. Contohnya adalah 1/2/3. Jika kita rubah ke pecahan biasa, maka kita kalikan dulu penyebutnya dengan bilangan bulatnya. Kemudian, hasilnya kita tambahkan dengan pembilang. Nah, dari pecahan 1/2/3 kita peroleh 3 dikalikan 1 ditambah 2/3 sama dengan 3 ditambah 2/3 sama dengan 5/2. Kita akan lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, harus diingat bahwa jika penyebut sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan atau kurangkan pembilangnya saja. Contohnya 8/15 ditambah 4/15. Nah, kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama ya. Jadi sekarang tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 8 ditambah dengan 4. 8 ditambah 4 sama dengan 12/15. Nah, karena 12/15 dapat kita sederhanakan, maka sama-sama kita bagi dengan 3. Jadi 12 dibagi 3, demikian juga 15 dibagi 3, hasilnya adalah 4/5. Jadi kita peroleh bentuk paling sederhana dari penjumlahan adalah 4/5. Sekarang kita lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika penyebutnya belum sama, maka harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Contoh 2/3 ditambah 1/4. Jadi penyebutnya ada 3 dan 4. Harus kita samakan dulu dengan cara mengalihkan 3 dikalikan dengan 4, 4 dikalikan dengan 3. Ingat, jika penyebutnya dikalikan suatu bilangan, maka pembilangnya harus ikut dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi kita peroleh 2 dikalikan 4 sama dengan 8, 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 8 tambah 3 sama dengan 11/12. Contoh selanjutnya, 5/6 dikurangi 1/2. 5 dikalikan 1 per 6 dikali 1 dikurangi 1 kali 3 per 2 kali 3. 5/6 dikurangi 3/6, hasilnya adalah 2/6. Jadi 2/6 dapat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 1/3. Setelah penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian pecahan, jadi tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2/3 dikalikan 4/5 sama dengan 2 dikalikan 4 per 3 dikalikan 5 sama dengan 8/15. Selanjutnya 3/4 dibagi 3/5. Jadi kita lihat di sana ada pembagian. Nah, untuk pembagian pecahan bisa kita rubah menjadi perkalian pecahan dengan catatan bahwa kita harus membalik pembilang dengan penyebut pembaginya. Jadi dibagi 3/5 bisa kita balik menjadi perkalian dengan 5/3. Nah, di sana 3 dikalikan 5 sama dengan 15. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Hasilnya adalah 15/12. Nah, ini diingat bahwa pembagian pecahan bisa dirubah menjadi perkalian dengan membalik pembilang dan penyebutnya. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Nah, ini pasti anak-anak sudah tahu bahwa persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Jadi bentuk persen dari 2/5 dapat kita cari dengan merubah 5 menjadi 100 dengan cara mengalihkan dengan 20. Jadi pembilang
sehingga diperoleh hasilnya 2 dikali 20 sama dengan 40, 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi 40 per 100, bentuk persennya adalah 40%. Contoh lainnya, bentuk persen dari 3 per 25 dapat kita cari dengan mengalikan 25 dengan 4. Jadi pembilang yaitu 3 juga kita kalikan 4. Jadi diperoleh hasilnya 3 dikali 4 sama dengan 12, 25 dikali 4 sama dengan 100. 12 per 100 sama dengan 12%. Mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Jadi ini ada juga yang harus diingat, yaitu penyebut 10 artinya ada satu angka di belakang koma, penyebut 100 artinya 2 angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, contoh untuk bentuk desimal dari 2 per 5 dapat kita cari dengan cara pertama, yaitu merubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi 2 per 5 lebih gampang kita rubah menjadi 10. Jadi 5 dikalikan 2, demikian juga pembilang 2 dikalikan 2. Hasilnya adalah 4 per 10, sama dengan 0,4. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan bagi kurung. Jadi 2 per 5 kita gunakan bagi kurung, 2 dibagi 5 karena tidak bisa maka kita tuliskan 0 di atasnya. Nah, selanjutnya 0 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita kurangkan 2 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 2. Untuk memudahkan menghitung maka kita gunakan bantuan 0. Jadi 20 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita kalikan 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita kurangkan hasilnya adalah 0. Maka kita dapat bahwa bentuk desimal dari 2 per 5 dengan bagi kurung juga hasilnya adalah 0,4. Selanjutnya mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Jadi ini sama seperti mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada yang harus kita ingat, yaitu penyebut 10 artinya satu angka di belakang koma, 102 angka, dan seterusnya. Berarti untuk bilangan 0,3 ada satu angka di belakang koma, maka dapat kita pastikan penyebut dari pecahannya adalah 10. Jadi 0,3 bentuk pecahannya adalah 3 per 10. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk menghitung operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan, jadi harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Jika soalnya merupakan pilihan ganda, maka sesuaikan dengan pilihan yang ada pada soal. Contoh, tentukan hasil dari 5 per 9 dibagi 2 per 18 dikurangi 0,57. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita lihat kembali soalnya. 5 per 9 dibagi 2 per 18 dikurangi 0,57. Jadi dari soal kita lihat di sana bahwa ada pembagian, maka pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk pembagian pecahan dalam penyelesaian dapat kita rubah menjadi bentuk perkalian. Masih ingat kan anak-anak bahwa untuk pembagian yang dirubah ke perkalian maka kita harus balik pembilang dengan penyebutnya. Jadi 5 per 9 dikalikan 18 per 2 dikurangi 0,57. Nah, hasilnya untuk menyelesaikan selain menghitung langsung pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, dapat kita hitung dengan cara menyederhanakan. Untuk menyederhanakan dengan cara dicoret hanya berlaku jika pada operasi hitung perkalian. Jadi 18 dan 9 sama-sama kita sederhanakan.
Jadi sama-sama dibagi dengan 9, 18 dibagi 9 hasilnya 2, 9 dibagi 9 hasilnya 1. Kita dapat bahwa 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10, per 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Jadi 10 per 2 dikurangi 57 per 100. Nah, karena di sana penyebut dari pecahan tersebut belum sama, maka kita harus selesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi 2 dan 100 kita samakan penyebutnya supaya menjadi 100. Jadi 10 per 2 harus kita kalikan dengan bilangan 50. Jadi kita dapat 10 dikalikan 50 per 2 kali 50 dikurangi dengan 57 per 100. Nah, hasilnya adalah 10 dikalikan 50 sama dengan 500 per 2 kali 50 sama dengan 100 dikurangi 57 per 100. 500 per 100 dikurangi 57 per 100 sama dengan 443 per 100. Jika kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 43 per 100. Sedangkan karena penyebutnya adalah 100, maka jika kita rubah menjadi bentuk desimal berarti ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita toleh bentuk desimalnya adalah 4,43. Sekian dulu ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Jadi untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian kerjakan penilaian harian 2 pada Prima PH 6A halaman 116 pada nomor soal yang ada di bawah ini. Dikerjakan langsung ya. Sampai jumpa.